Terima kasih Dr. Reza. Saudara, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya menyampaikan update data. Yang pertama, dalam 1 minggu terakhir kemarin, kita lihat penambahan kasus konfirmasi positif lebih banyak kita yakini dari kontak tracing-nya berasal dari aktivitas perkantoran. Aktivitas kegiatan yang selama ini kita laksanakan dari rumah dan sekarang sudah mulai kita kerjakan di perkantoran. Salah satu yang kami perhatikan adalah penyelenggaraan kegiatan rapat atau pertemuan di ruang rapat yang berada di perkantoran. Kami mengingatkan sekali lagi bahwa aktivitas ini kalaupun harus dilaksanakan, maka laksanakan di ruangan yang memiliki sirkulasi udara cukup baik. Jika diperlukan, laksanakan rapat ini di pagi hari, buka semua jendela sehingga diyakinkan bahwa sirkulasi udara akan bergerak dengan baik. Matikan sementara AC dan pastikan udara bergerak. Kemudian yang kedua, batasi kapasitas ruang. Jika memang mengharuskan diikuti orang banyak, maka sebagian bisa mengikuti di ruangan lain dengan menggunakan metode daring. Agar kita bisa memastikan bahwa ruang yang terbatas masih memberikan kesempatan bagi siapapun untuk menjaga jarak. Kemudian batasi pembicara dan upayakan rapat tidak lebih dari setengah jam. Hindari adanya sajian makan dan minum di ruangan yang kemudian memaksa peserta rapat untuk membuka masker. Oleh karena itu, inilah adaptasi kebiasaan baru di dalam perkantoran. Yakinkan bahwa pengelola perkantoran tetap selalu menjaga fasilitas umum yang digunakan bersama. Misalnya lift atau toilet atau tangga untuk memberikan kesempatan siapapun yang memanfaatkan ini bisa menjaga jarak dengan baik. Dan secara selektif, hanya orang yang tidak dalam keadaan sakit yang boleh mengikuti kegiatan bekerja dari kantor. Saudara-saudara, akhir-akhir ini kita mendengar tentang pendapat bahwa thermal gun bisa merusak otak. Secara ilmiah, berbagai ahli sudah mengatakan bahwa statement ini tidak benar. Karena thermal gun hanya mengukur dengan pancaran radiasi sinar inframerah yang setiap saat pasti akan dipantulkan oleh semua benda yang ada di sekitar kita. Tidak menggunakan sinar laser, tidak menggunakan sinar radioaktif semacam X-ray, hanya inframerah. Berbagai referensi mengatakan statement yang mengatakan merusak otak ini adalah statement yang salah. Dan ini akan membahayakan semua orang dan kemudian justru kontraproduktif untuk mencegah agar penularan tidak terjadi. Saudara, ikuti informasi ini dengan cara yang benar. Oleh karena itu, jangan mudah untuk terpengaruh statement yang mengatakan bahwa thermal gun berisi pancaran sinar radioaktif, sinar laser yang bisa merusak struktur otak kita. Ini tidak benar. Oleh karena itu, kami minta mari kita sama-sama sikapi dengan cara yang baik. Kesulitan ini tidak usah ditambah dengan berita-berita yang menyesatkan. Karena ini akan membuat masyarakat semakin panik. Oleh karena itu, inilah yang harus kita jelaskan dan masyarakat agar memakluminya. Hari ini kami akan menyampaikan tentang update data yang kita kerjakan. Kita menyadari bahwa setiap hari Minggu begitu banyak laboratorium yang tidak operasional. Menurut catatan kami ada 61 laboratorium di rumah sakit di luar jejaring laboratorium Kementerian Kesehatan yang libur.
sehingga spesimen yang bisa kita periksa sebanyak 14.027 spesimen. Total yang kita selesaikan sampai dengan hari ini akumulatif adalah 1.235.545 spesimen. Dari jumlah ini kita dapatkan konfirmasi kasus COVID-19 sebanyak 1.693 orang, sehingga total menjadi 88.214 orang. Distribusi kasus yang kita dapatkan adalah DKI Jakarta hari ini melaporkan 361 kasus baru dan 154 sembuh. Jawa Tengah 354 kasus baru dan 300 sembuh. Jawa Timur 237 kasus baru dan 375 sembuh. Sulawesi Selatan 125 kasus baru dan 278 sembuh. Gorontalo melaporkan 105 kasus baru dan tidak ada laporan sembuh. Sulawesi Utara 64 kasus baru dan 39 sembuh. Jawa Barat 60 kasus baru dan 93 sembuh. Ada 16 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10 dan ada 7 provinsi yang tidak ada penambahan kasus sama sekali. Di antaranya adalah Bengkulu, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, dan Lampung. Total sembuh hari ini 1.578 orang, sehingga total keseluruhan 46.977 orang. Dilaporkan 98 orang meninggal sehingga total menjadi 4.239 orang. Kasus suspek yang masih kita pantau saat ini sebanyak 36.380 orang. Kabupaten kota terdampak 467 kabupaten kota di 34 provinsi. Saudara-saudara, gambaran penambahan kasus ini adalah gambaran dari aktivitas produktif yang semakin tinggi, namun tidak mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, menggunakan masker dengan baik dan benar, serta kemudian mencuci tangan. Oleh karena itu, sekali lagi, tempat bekerja, kantor atau industri atau pabrik, kami mohon untuk betul-betul bisa menciptakan suasana kerja yang aman dari COVID-19. Oleh karena itu, bagaimanapun juga protokol ini adalah satu-satunya pegangan kita untuk kita patuhi agar kita bisa aman dari kemungkinan penularan COVID-19. Ingat, apabila kita terinfeksi di tempat kerja, akan menjadi sangat berisiko untuk keluarga yang ada di rumah, untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita yang memiliki penyakit komorbid. Saudara-saudara, mari patuhi ini dengan komitmen yang kuat, tidak terhenti, terus-menerus. Kita pasti bisa menangani ini. Terima kasih, selamat sore.